gurunya adalah Al-Waqi' bin Jarrah, dan kemudian berada di Mesir. Ada gurunya namanya Abu Sur Sufyan bin Uyainah. Jadi guru dia itu bukan satu ya, bisa mencapai puluhan guru Imam Syafi'i itu. Itu makanya Al-Imam Syafi'i itu penggabungan ilmunya itu dari ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Imam Syafi'i pernah berguru sama murid Imam Hanafi Asy-Syaibani. Imam Syafi'i juga berguru dia kepada murid Imam Hanafi. Makanya Imam Syafi'i itu kolaborasi dua imam. Imam Hanafi ahli ra'yu, Imam Malik ahlul hadis. Jadi Imam Syafi'i itu adalah terkenal ilmu mantiknya juga hebat dia. Kalau kita terkenal juga ilmu makan, sarapan siang dengan malam. Imam Syafi'i itu berdebat sama guru, menang dia sama gurunya. Itulah hebatnya dia, Al-Imam Syafi'i. Ada pula sekarang orang enteng kali sama Imam Syafi'i. Batal wudu bersentuhan laki-laki sama perempuan. Alah itu kan kata Syafi'i katanya. Tak Syafi'i mana itu? Suka hati aja dia ngomong. Ketika Imam Syafi'i itu wafat rahimahullah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Habislah sunnah. Habislah sunnah. Ketika wafat Imam Syafi'i, habis sunnah. Jadi kita wajarlah ya kalau dalam berfikih ya, bermuamalah kita mestilah bermazhab, jangan tak bermazhab ya. Paham ni kan? Ada tak pakai mazhab ni? Berdiri sendiri ada? Kalau berdiri sendiri bisa, cuma nanti salahlah ijtihad kita karena kita tidak ahlinya. Al-Imam Syafi'i, ya guru su'ahibzi. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Al-Waqi' bin Jarrah, sakautu ila Waqi'. Aku pernah bertanya kepada guruku Al-Waqi' di negeri Irak ya, Basrah. Su'ahibzi, buruknya hafalanku. Pak akhbarani, Pak arsadani litarkil ma'asi. Dia memberikan khabar dan menunjuki aku litarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Mantap. Udah tinggalkan belum? Rutin ya. Oh, rutin dah lah. Litarkil ma'asi bi anna an-nur al-ilma, sesungguhnya ilmu itu seperti cahaya, la yahdi lil ma'asi, dan ilmu itu tidak masuk ke dalam hati orang yang berdosa. Pertanyaan saya, apalah dosa Imam Syafi'i itu? Coba sebutkan. Imam Syafi'i itu dosanya apalah? Kok kita usah tanya lagi? Kok kita dalam pagi sampai sore dah satu kontainer udah. Apalah kira-kira dosa Imam Syafi'i itu? Ternyata dosa Al-Imam Syafi'i itu terlihatnya tumit kaki perempuan, tak sengaja. Tumit kakinya terlihatnya tak sengaja. Buram hafalannya 1 juz Al-Quran. Hafalan itu kabur 1 juz. Kita alhamdulillah nengok betis, nengok paha tak hilang hafalan. Apa sebab? Karena tak ada hafalan. Hah? Betul kan? Apa hafalan kita? Ada 15 juz. Mana ada? Itu maka tak hilang hafalan awak, karena tak ada hafalan. Kalau sempat Pak berlakulah kita seperti Imam Syafi'i, habislah hafalan doa mayat awak. Tak mencukupkan 1 juz macam Imam Syafi'i, habis hafalan doa kita semua. Doa kunut pun tak dapat lagi dah. Tapi tidak, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun awak nengok betis orang, tak juga hilang doa selamat, tetap dapat.
Karena Allah kesian nengok kita ya kan Pak. Kok hilang juga? Masya Allah, subhanallah. Itulah kira-kira. Kiaskan ke kita sajalah ya, supaya kita mengambil iktibariyah, supaya kita mengambil iktibar, agar kita membentengi diri kita jangan terjatuh kepada maksiat. Iya, dengan wudu. Iya. Kadang-kadang ada dosa dan maksiat yang kita lakukan itu gugur dengan sebab istighfar. Ada istighfar kelas berat, ada istighfar kelas ringan. Kok ada kelas ringan, kelas berat? Ya. Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaihi. Itu kelas berat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi jangan salah paham, mentang-mentang sudah istighfar sudah termasuk taubat, belum tentu. Persyaratan taubat kalau sama Allah 3, kalau sama manusia ada 1 lagi. Kalau ada utang bayar, kalau menabok orang minta maaf, kalau menzinahi anak orang minta izin sama ayahnya, kalau menzinahi istri orang minta izin. Suaminya propam, iyalah minta izin, ditembak kepala bapak, berderai ulah tembak. Kalau seperti itu kata Imam Ghazali, beramal banyak-banyak, minta sama Allah supaya orang yang kita aniaya memaafkan kesalahan kita di hari kiamat. Ya, kita pernah mendengar bagaimana seorang pembunuh yang 100 manusia dibunuhnya, ada kan? Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dibunuhnya 99 orang. Mati. Lalu menyesal. Bertanya di tengah jalan kepada seorang tabib, "Wahai tabib, apakah Allah membukakan pintu taubat terhadap dosaku yang telah membunuh sebanyak 99 manusia?" Tabib itu menjawab, "Tidak terbuka lagi, sudah tertutup. Kalaupun kau dikisos tak terbayar, 99 orang kau cuma 1 bisa ditebus, 98 nyawa kemana mau dicari? Tak diterima taubat kau." Dibunuhnya lagi 1, pas 100. Nangis tengah jalan, nangis. Sampai di tengah jalan bertanya kepada orang alim, "Apakah dosa yang telah kubunuh 100 orang Allah masih mengampunkan dosaku?" Kata orang alim itu, "Tetap, Allah tetap mengampunkan. Cuma kalau saudara mau bertaubat, betul-betul berangkatlah saudara ke kampung Syiah sana. Di sana banyak orang alim, ahlul ibadah. Datanglah ke sana, belajar ilmu ke sana." Ketika menuju kampung baik, di tengah jalan meninggal dunia. Israel pun datang. Setelah meninggal, berebut malaikat rahmah dengan azab. Berebut, tahu berebut, Pak? Ngeri juga kita nih, udah mati. Berebut 2 malaikat itu. Apa sebab berebut? 1 mau dimasukkan ke neraka, 1 masuk ke surga. Kata malaikat rahmah, "Ini bagianku." Kata malaikat azab, "Wah enggak, ini bagian aku." "Kenapa kau bilang bagian kau?" Malaikat azab, "Dia walaupun sudah bertaubah tetapi belum pernah ibadah kepada Allah, tak ada kebaikan dia." Kata malaikat rahmah, "Memang belum berbuat baik, tapi hatinya sudah azam cita-cita meninggalkan maksiat." Datang 1 orang malaikat, "Kalian bertengkar apa?" "Ini malaikat azab, ini malaikat rahmah." Masing-masing mengemukakan dalil. Kata malaikat yang 1 itu, "Ukur saja perjalanannya, mana lebih banyak, meninggalkan kampung baik atau meninggalkan kampung yang jahat. Dihitung, menang sejengkal ke kampung baik, masuk surga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Tapi jangan ditiru nih. Nanti diamalkan ya pula, aku maksiat aja lagu. Nanti jalan-jalan meninggal, apa yang meninggal? Mati dalam keadaan maksiat ya. Itu itibar.
Lau amiltumul khataya hatta tablughas sama summa nadimtum lataballahi alaikum. Seandainya kau berdosa memenuhi langit dan bumi, lalu bersimpuh bermohon ampunan kepada Allah, lataballahi alaikum, maka Allah menerima taubat kamu. Jadi tak boleh putus asa ya. Paham? Tapi jangan diulang-ulang. Kalau gitu besok bikin lagi, besok tobat lagi, besok bikin lagi, besok tobat lagi. Itu tobat sambal belacan. Habis pedas, makannya balik ya. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ilaman kaba, orang yang bertaubat amanah, orang yang beriman wa amil amalan sholihah, amal soleh. Faula ikaibatullah bisayyidil hasanah. Segala silap dan salah mereka diampunkan Allah dan diganti dengan hasanah, kebaikan-kebaikan. Itu ayat itu seakan-akan enggak ada kodo atau enggak ada minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau qadha sembahyang yang ditinggalkan itu terdapat di dalam hadis, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena sumber hukum ini kan ada 4. Kalau mazhab kita 4, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, dan ada qiyas. Kalau Imam Malik, Quran dan hadis ya. Jadi kalau seseorang itu bertaubah dari maksiatnya, maka hendaklah dia mengembalikan apa yang pernah ditinggalkannya semasa dia maksiat. Umpamanya dia dulu tak pernah puasa Ramadan, lalu bertaubah, wajiblah dia mengqadha puasa Ramadan. Dulu dia waktu bangsa maksiatnya tak berzakat, padahal waktu itu dia mampu. Setelah dia taubah, wajib membayar hutang zakatnya itu yang waktu itu dia mampu. Nah demikian pula kepada solat. Dulu dia tidak solat ketika dia taubah, maka wajiblah dia mengqadha sembahyangnya. Nah kalau dia bersalah kepada orang, misalnya mengumpati orang, datangilah minta izin. Kalau kita mengambil miliknya, pulangkan atau bayar. Ya, kalau kita membunuh, tak mungkin kita membunuh diri kita untuk membayar qisasnya, tidak. Karena negara kita tidak negara syariat Islam. Kalau negara kita syariat Islam, itu hukumnya memang kalau kita membunuh orang, maka diserahkannya dirinya kepada mahkamah syariah untuk dibunuh juga. Itu qisas namanya. Tapi kalau tidak, bertaubah, banyak-banyak beramal. Ini banyak-banyak nih, bukan 5 waktu aja. Banyak-banyak beramal. Supaya amal yang banyak itu dengan izin Allah bisa menebus kesalahan kita kepada orang yang kita bunuh. Aturan Pak, besar hukuman itu. Misalnya kita membunuh seseorang, meninggal dunia, kita mau taubat. Kalau kita ajukan supaya diri kita dibunuh, negara kita bukan syariat Islam ya, serahkan mungkin di pengadilan. Tetapi kalau hukum Islam, kalau ahli warisnya rela, sudahlah, nggak usah dibunuh lagi bapak, nggak usah, nggak apa-apa, kami tidak mau qisas, tapi kami mau denda saja. Berapa dendanya? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Yang 40 ekor tahun ketiga masuk tahun keempat. Yang 40 ekor lagi, yang 20 ekor lagi, yang bunting untanya 100 ekor. Bagusan meninggal aja lah timbang bayarnya. Bagusan dibunuh. Orang kaya entahlah ya, tapi kalau enggak bisa. Jadi kalau li hablum minan nas, tunaikan. Kalau kepada Allah apa yang wajib, bayar dia ya. Kalau dia seorang peminum umpamanya, dulu pernah dia peminum saja, kemudian dia bertaubat kepada Allah, sunnah baginya bersedekah minuman yang halal.
susu, bandrek, teh, cappuccino, umpamalah. Kalau dulu dia waktu jahatnya makanan-makanan yang haram, sunnah sudah taubat dia bersedekah dengan makanan yang halal. Innal hasanati yuzhibul ma'ul wasakh. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menggugurkan perbuatan dosa seperti air menghilangkan daki dan kotoran. Tapi jangan ulang-ulang. Ini hari taat, besok pagi maksiat, paham kan? Nah, jangan, itu namanya olok-olok namanya. Kalau bisa lapak ya, kalau bisa. Kalau bisa kita ini terjatuh, bukan dijatuhkan. Kalau bisa maksiat yang sama kita itu terjatuh, jangan sengaja. Kalau yang terjatuh itu tidak mengolok Tuhan, tapi kalau sengaja menjatuhkan, mengolok namanya. Nah, kalau bisa terjatuh. Umpama naik kereta, terlihat awak perempuan cantik, astagfirullahaladzim. Nah, sekali, yang dua kali. Ini kalau kita tidak, ini bagus semua. Pas ngaji lah, pas pulang entahlah, tak tahu, wallahu a'lam. Kalau pas ngaji gini, nampaknya zuhud semua, alim semua. Tapi kalau dah pulang, tahu lagi. Dah kemana singgah lagi tu ya. Tapi tidak, nampaknya tidak ya. Nampak. Dah, kemudian dan makna wasilah itu wasilah. Di sini di kitab Melayu ini ditulisnya huruf sin ya, wasilah. Iya. Boleh juga wasilah. Wasala artinya hubungan. Wasala. Wuslatun artinya wayar. Wuslah artinya wayar. Jadi silaturahmi menghubungkan, mengikatkan tadi kasih sayang. Jadi wuslah itu wayar. Apa tugas wayar? Menyambung kan, dari satu rumah terus. Itulah tugas wayar itu. Artinya menyambung. Wuslatun. Makanya ada istilahnya wasilah. Ya, berperantara. Jadi orang melihat alam ini sebagai wasilah, sebagai perantara saja, sebagai untuk mencari dalil bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sudah sampai, yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu maqam wijdan. Wijdan namanya. Wijdan itu dia sudah mendapati sesuatu tanpa menilik, mendengar dan memahamkan. Dia sudah dapat dengan izin Allah, wijdan. Jadi kalau ditanya apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Imam Syafi'i ditanya, diginikan ya tangannya. Kenapa itu Imam? Ya ini bukti ada Allah. Kalau tak ada Allah, takkan mungkin ada dua jari ini. Begitu pula. Kalau kita pejamkan mata, apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah, adanya aku hidup di dunia ini. Sudah. Enggak payah lagi bapak ke Brastagi nengok gunung. Wih, ini rupanya bukti adanya Allah. Inilah nih buku ni, Gunung Sinabung ni. Jauh kali dah pergi sana. Dilihat dirinya sudah nampak bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu itu afala tubsirun, apakah kau tidak melihat? Dalam diri kita dapat pengajaran. Dulu kita kecil, kanak-kanak, remaja, tua, habis itu meninggal dunia. Paham ya? Nazar dia sebagai wasilah, sebagai jalan yang menyampaikan kepada yang dimaksud. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud mengenal Allah. Jikalau kita lazimkan tasdik, membenarkan dengan barang yang tidak diketahui ia, akan sahnya dan batalnya, niscaya membawa ia kepada benarnya atau tersalahnya ia. Kalau kita enggak tahu dalil,
Bisa saja apa yang kita yakinkan itu salah atau benar. Makanya seseorang kadang-kadang dia mengetahui tetapi tidak mengenal sifat. Makanya seseorang kalau hanya mengenal beriman kepada Allah tetapi dia tidak tahu sifat Allah, berdosa. Dia hanya tahu Allah tetapi sifat Allah dia enggak tahu, berdosa. Seperti wujud, qidam, baqa, enggak tahu, dia berdosa dia. Karena dia tidak tahu sifat. Bandingannya begini. Kalau bapak pergi ke kebun binatang, di situ ada biawak, ada komodo, ada buaya, ada ular. Kalau kita tidak tahu sifat ular, kalau kita tak tahu sifat buaya, kenal deh. Enggak kenal, lantaran ada bacaannya, buaya muara. Kita tengok, oh ini buaya. Coba enggak ada bacaannya. Kalau enggak ada bacaannya, kenal apa? Seandainya kita tidak kenal sama hewan itu, mau kita bilang nanti ular itu buaya. Kenapa? Tahu nama, tak tahu sifat. Dia tahu nama Allah, tapi tak kenal sifat Allah. Makanya wajib mempelajari ilmu sifat 20. Ya, wajib mempelajari ilmu sifat 20. 20 aja Pak, cukup tuh. Mau lebih lagi, mau ditambah? Yang 20 aja pun tak dapat. Azan, aku cuma iman aja Ustaz, aku enggak tahu sifat. Nanti kalau kita enggak tahu sifat Allah, payah tawakal, payah sabar, payah qanaah, payah ridha. Kalau tak kenal sifat Allah, tak bisa awak ridha. Enggak bisa bapak sabar karena tak kenal sifat Allah. Enggak bisa kita tawakal karena enggak tahu sifat Allah. Makanya mempelajari ilmu sifat 20 itu hukumnya wajib. Bal wajibu ala mukallafin syar'an, diwajibkan bagi mukallaf atas hukum syara' mempelajari isruna sifat, sebanyak 20 sifat. Hak paham? Dapat? Tes satu-satu? Jangan ya, nanti tak datang pula. Nanti tak datang pula dia. Dulu kita kecil-kecil ibtidaiyah dapat tuh. Wujud, qidam, baqa dapat tuh. Setelah dah tua-tua ni aja lupa dia. Orang pikiran tu banyak kali ya. Melancong pikirannya. Nah, jadi bisa tersalah karena tidak mengenal dalil yang boleh membedakan antara keduanya atau membawa kepada bersamaan nabi dan yang bukan nabi. Iya pula, kalau kita tak belajar ilmu usuluddin, kita tidak tahu membedakan yang mana nabi, yang mana rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau nabi diberikan wahyu, beramal untuk sendiri. Kalau rasul diberikan wahyu oleh Allah selain untuk mengamalkan diri sendiri dan juga diajarkan kepada umat. Makanya kalau dia rasul sudah pasti nabi. Kalau dia nabi belum tentu rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul semua? 124.000. Yang rasul dan nabi 314. Itu tak masuk Ahmad Musaddek dengan Tugimin yang di Bogor. Itu tak masuk. Yang aslinya 124.000. Itu Musaddek tak masuk ya. Sama Mizar Ghulam Ahmad di India tak masuk. Yang mengaku dirinya nabi itu tak masuk.
kau melihat Allah, dan kalau kau tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat engkau. Kalau saya perhatikan, istilahnya kita kan apa gitu, itu kayak mana itu? Kalau kita merasa seakan-akan seakan-akan Allah begini depan kita itu. Iya. Wazan fi'ilnya ahsana, yuhsinu, ihsan. Bukan insan ya, ihsan. Artinya baik. Hasuna yahsunu, ini ahsana yahsinu, artinya baik. Ihsan itu anta budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah itu melihat engkau di mana saja engkau berada. Nah, ini namanya adalah orang yang merasa dirinya selalu dimonitoring Allah. Selalu dimonitor Allah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu yang ada sama kita. Yang bisa kita yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau yang pertama kita enggak bisa, anta'budullaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Di dunia ini diharamkan Allah untuk dilihat. Allah tidak dilihat di dunia ini. Tetapi kalau kita merasakan Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, kita merasakan bahwa Allah itu senantiasa menilik dan memperhatikan kita, itu bisa. Tak ubahnya karyawan yang dimandori oleh mandornya, supervisornya, dia akan lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Nah, itu bagus, Pak. Jadi orang yang mendapatkan sifat muhsin itu, di mana saja dia berada, dia merasa Allah melihat dia. Alhamdulillah, kalau begitulah setiap mukmin dalam hatinya, tidak perlu lagi pakai jerjak rumah. Sebab apa? Asal mau ngambil, dia sadar Allah melihat dia. Siapa yang begitu? Salah satu adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi. Sebenarnya Zulaikha itu tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun tertarik kepada Zulaikha. Di kamar berdua. Laula burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyaksikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah perzinahan di antara mereka. Laula, harfus syartiyah, huruf syarat. Laula, seandainya dia tidak melihat keberadaan Allah, terjadilah perbuatan itu. Ternyata Nabi Yusuf bertakwa. Kita berdua, Yusuf kata Zulaikha, tidak bertiga. Siapa satu lagi? Allah. Kalau kita gimana? Nah, berdua aja, soalnya kita dua. Ya, sudah segitu dulu kaji kita. Nah, itu nilai takwa yang tinggi ya. Ini kadang pulang ngaji selop hilang. Pulang tarawih selop hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqomah alaina ala hadhil jama'ah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak. Ya Allah. Bentar, Pak. Kawan ngaji dulu nih. Kampung Bahari.